selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Ketua kelasnya siapa? Kafif Bu. Oh ya, oke, silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Laras, Hadir. Farah, Hadir. Kafi, Hadir. apakah ada yang tidak hadir? Raka sama Alfa Bu. Oh, kenapa? Lagi liburan. Oh, lagi liburan. Wah, senangnya ya. Nah, izin itu. Mungkin ada keperluan lain. Nah, setelah kita berdoa, jadi kita itu menjadi apa? Kalau kita berdoa itu kan kepada Tuhan ya. Jadi, kita harus menambah rasa syukur kita. Karena apa? Kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran sehingga kalian mendapatkan ilmu. Jadi, kita harus selalu bersyukur apapun keadaannya. Gitu ya. Nah, untuk itu, karena kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, maka Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyi bersama, yaitu menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apakah ada yang hafal? Tentu hafal semua ya. Oke, mari kita menyanyi bersama-sama ya. Mau duduk atau berdiri? Duduk aja. Oke, duduk aja sambil tepuk tangan ya, biar semangat. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, jadi dengan kita menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa itu akan menumbuhkan rasa kebangsaan, yaitu apa? Cinta tanah air. Aduh, cinta, cinta, cinta. Jadi kita harus mencintai tanah air, mencintai lingkungan gitu ya. Untuk apa? Kita itu karena kita hidup di Indonesia, kita itu beragam. Jadi kita harus saling mencintai, harus memiliki persatuan, yaitu sila nomor 3 apa? Persatuan Indonesia. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya. Nah, kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke materi, apakah ada anak-anak yang pernah atau di rumahnya memiliki keris? Oh, Mbak Kavi, Pak Laras punya. Nah, itu keris. Keris itu dari mana, Mbak? Jawa? Jawa Tengah. Iya, itu termasuk senjata tradisional. Selanjutnya, di antara anak-anak, apakah ada yang pernah melihat rumah joglo? Pernah. Nah, itu apa menurut kalian ketika melihat rumah joglo? Bagus, unik. Ya, itu ciri khas rumah daerah mana? Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke. Nah, untuk itu kita juga ada lagi. Tadi sudah ada senjata, lalu rumah, lagu. Lagu yang di daerah Jawa Tengah ini Suwe Ora Jamu. Apakah ada yang tahu? Oke, siapa yang mau menyanyi Suwe Ora Jamu? Siapa? Kok malu-malu? Oh, bareng-bareng aja. Oke. Ya sudah, mari kita menyanyi Suwe Ora Jamu ya. Oke, 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan dambi Nah, itu ya, itu menandakan apa? Kita itu nggak bertemu sedikit aja nanti sudah kangen. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau bisa bertemu malah bisa jadi membuat kita kecewa gitu. Jadi pokoknya kita harus mencintai keragaman sosial budaya yang ada di negeri kita ini ya.
Oke, karena kita akan belajar mengenai keragaman sosial budaya, maka Ibu akan membagikan materi. Di sini ada materi ya. Nah, materi tentang desa unik di Bali. Desa unik di Bali itu sudah ada deskripsinya. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu ya. Baik, sudah dibaca anak-anak? Sudah. Oke, coba kita akan melakukan tanya jawab. Dari bacaan itu, desa apa saja yang termasuk desa unik di Bali? Ada 3 desa, apa saja? Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Siapa? Tadi sudah dibacakan? Oke, siapa? Mungkin Mbak Laras yang tertawa bahagia. Yuk, apa? 3 desa, apa saja? Yang pertama, Desa Tenganan, iya, Desa Trunyan, iya. Desa Penglipuran. Nah, ketiga desa itu termasuk desa yang unik di Bali. Selanjutnya, apa keunikan dari desa Penglipuran? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, Mbak Farah. Desa yang bersih dan rapi. Oh ya, bersih dan rapi. Jadi ibu itu pernah mengunjungi di desa Penglipuran. Jadi besok kalau kalian sudah SMA atau SMK, kalian pergi ke Bali, mungkin saja bisa mengunjungi desa Penglipuran. Memang anak-anak di sana itu desanya rapi, bersih. Untuk foto itu kalian yang suka foto-foto sangat cocok sekali ya. Nah, selanjutnya, apakah di antara anak-anak sudah ada yang pernah menyaksikan ngaben? Peristiwa ngaben, apakah sudah ada yang pernah menyaksikan? Di TV. Pernah, tapi di TV ya, setidaknya pernah ada gambaran gitu ya. Oke, nah setelah anak-anak membaca materi ini, ibu akan membentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu berisikan 3 anggota. Jadi pas ya, ada Mbak Kavi, Mbak Laras, dan Mbak Farah itu nanti satu kelompok. Selanjutnya silahkan dari teman-teman ini anak-anak mendiskusikan kira-kira keunikan di desa, di daerah tempat tinggal kalian itu apa saja. Misalnya yang ini apa, didiskusikan ya. Dan juga berikan argumen atau begini, bagaimana sikap anak-anak ketika nanti kan berdiskusi, kemudian menemukan ternyata di budayanya tempatnya Mbak Kavi itu ada tahlilan misalnya. Di sini ada ngedance atau apa. Nah itu terus nanti setelah kalian menyebutkan keunikan di desa kalian juga memberikan sikap. Bagaimana sikap kalian kalau misalnya ternyata kebudayaan di tempat tinggal saya itu berbeda dengan teman yang lain. Begitu ya, paham? Nah, silakan didiskusikan dan dituliskan di buku. Nanti silakan dipresentasikan ya. Enggak. Oke. Baik, sudah didiskusikan mengenai. Oke, siapa coba yang mau menyampaikan? Di situ saja tidak apa-apa. Silakan dibaca yang lantang. Siapa? Perwakilan kelompok. Oke, Mbak Farah, yuk dibaca. Yang pertama tentang keunikan di tempat tinggal masing-masing. Ada apa saja? Genduran. Oke, genduran 1. Nyadran 2. Mujadahan. Kemudian Mbak Kavi, kalau ternyata budaya di tempat anak-anak ini berbeda, ada nyadran, ada genduren, ada mujadahan, sikapnya bagaimana? Saling menghormati. Saling menghormati, tepatkah Mbak Laras?
arti apa? Toleransi dan menghargai. Nah, itu harus ditanamkan dalam diri kita ya. Oke, selanjutnya pada pembelajaran selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi anak-anak silakan disimak videonya untuk mendapatkan hal-hal baru lagi dalam pembelajaran kali ini ya. Hai guys, kembali lagi bersama channel Generasi Milenial. Bali memang dikenal dengan keindahan berbagai tempat wisata baharinya. Ada banyak pantai yang bisa dikunjungi di Pulau Dewata ini. Tapi nggak cuma pantainya saja yang bisa dinikmati di Bali. Salah satu yang tidak boleh dipandang sebelah mata adalah beragam desa adatnya. Tak hanya wisatawan lokal, turis mancanegara pun dibuat kagum dengan keindahan dan kearifan lokalnya yang masih terjaga. Berikut ini 7 desa unik di Pulau Bali yang harus masuk daftar kunjunganmu berikutnya. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 7 desa unik di Bali yang bikin dunia terpukau. Number 1. Desa Penglipuran. Nama desa ini sudah pasti tidak asing di telinga wisatawan Indonesia. Desa Penglipuran ini sering dijadikan lokasi syuting film. Kebersihan di desa ini sungguh terjaga. Tak hanya itu, adat dan budaya Bali masih kental terasa ketika kamu mampir ke sini. Lokasinya berada di Kecamatan Bangli. Number 2. Desa Tegalalang. Banyak wisatawan yang tengah mengagumi desa satu ini. Kamu akan menemukan kawasan persawahan terasering yang begitu menakjubkan. Suasananya masih sangat hijau, asri, dan sejuk. Tak hanya wisatawan lokal yang berebut foto di tempat ini, turis mancanegara pun banyak yang mampir loh. Jaraknya kurang lebih 10 km dari Ubud. Number 3. Desa Tenganan. Warga setempat sering mengadakan upacara adat yang menarik perhatian wisatawan di sana. Letaknya sendiri berada di Kecamatan Manggis, Karangasem. Kalau kamu ingin lebih mengenal budaya Bali, mampir saja ke desa Tenganan ini. Sekitar 10 km dari sana terdapat Candi Dasa yang punya banyak cerita bersejarah. Liburanmu jadi makin bermakna deh. Number 4. Desa Trunyan. Suasana berbeda akan kamu rasakan ketika mampir ke desa Trunyan. Bisa jadi bulu kudukmu seketika berdiri. Nuansa magisnya sangat terasa di desa ini. Warga setempat memiliki kebiasaan untuk meletakkan jasad orang yang telah meninggal di atas batu besar dengan cekungan 7 buah. Jasad tersebut diletakkan di dekat pohon besar bernama Tarumenyan yang memiliki aroma wangi. Masyarakat percaya bahwa jasad yang diletakkan di sana tidak akan berbau busuk karena telah dinetralkan dengan aroma pohon yang begitu wangi. Number 5. Desa Batu Bulan. Pernah berkunjung ke Pasar Seni Sukawati? Kalau iya, berarti kamu sudah pernah mampir ke Desa Batu Bulan. Kalau ke Pasar Sukawati, kamu akan menemukan berbagai karya seni yang begitu artistik. Tak hanya itu saja, ada banyak art shop yang bisa kamu datangi. Pecinta seni harus banget mampir ke Desa Batu Bulan di Gianyar ini. Number 6. Desa Celuk. Desa Celuk juga dijuluki sebagai desa pengrajin perak dan emas. Kalau lewat Desa Celuk, kamu akan mendapati rumah-rumah yang memajang perhiasan, berbentuk unik dan bernilai seni tinggi. Buat kamu yang ingin melihat proses pembuatannya atau membelinya, bisa banget. Number 7. Desa Ubud. Siapa sih yang nggak tahu desa satu ini? Bahkan, turis luar negeri pun menjadikannya sebagai destinasi utamanya. Banyak tempat menarik yang bisa didatangi di Ubud. Tak hanya bisa menyaksikan panorama alam yang indah dan memukau, kamu juga bisa menikmati berbagai pentas seni dan pertunjukan yang menarik. Tak heran kalau Ubud selalu ramai wisatawan. Nah, itulah tadi beberapa desa di Bali yang indah, unik, dan bikin dunia terpukau. Kalau kamu sudah pernah mampir ke desa yang mana nih? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan share juga channel ini ke seluruh media sosial kamu. dengan seksama mengenai video pembelajaran tentang keragaman sosial budaya. Jadi Ibu akan sedikit mengulas mengenai video
Jadi videonya itu berisikan bahwasannya Indonesia ini merupakan negara yang memiliki beribu-ribu suku bangsa. Dalam artian keberagaman kita itu sangatlah banyak. Karena apa? Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi. Dari Sabang sampai Merauke itu sangat memiliki keragaman sosial budaya yang sangat beragam. Dari adat istiadatnya, dari senjata tradisionalnya, dari rumah adatnya, dari pakaian adatnya gitu ya. Nah, itu dengan adanya budaya Indonesia yang beragam, itu akan menumbuhkan cinta tanah air kepada diri kita dan juga akan menanamkan nilai-nilai toleransi. Karena apa? Dengan adanya budaya pun, karena memiliki ciri khas yang sangat beragam, maka itu akan menjadikan negara kita ini mudah dikenal oleh luar negeri ataupun dikenal oleh dunia. Begitu ya? Oke, nah untuk itu Ibu akan menunjukkan sebuah media, yaitu apa? Jadi di sini Ibu memiliki media mystery box. Dalam artian apa? Ini menjadi kotak misteri. Nah, jadi cara mainnya, dengan adanya kotak ini, Ibu akan membagikan kertas, kemudian anak-anak silahkan membuat pertanyaan satu saja, masing-masing anak satu, kemudian dimasukkan dalam sini ya. Nah, Ibu akan memberikan kertas ini. Silahkan menuliskan satu pertanyaan, kemudian dimasukkan ke dalam sini ya. Tadi sudah membaca tentang desa unik di Bali, sudah menyimak video. Nah, itu silakan membuat satu pertanyaan. Misalnya begini. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah, nah itu, seputar itu. Kan tadi sudah belajar tentang ada 3 desa, kemudian tentang video pembelajaran senjata tradisional dari mana gitu. Nah, silakan membuat satu pertanyaan terserah. Nanti dimasukkan ke sini ya. Silakan pertanyaannya dibuat lintingan, kemudian satu persatu maju untuk memasukkan ke dalam sini. Silakan dimasukkan ke sini. Dari Mbak Farah dulu, begini berjalan untuk memasukkan. Nah, selanjutnya Mbak Laras. Tidak usah rapi-rapi, tidak apa-apa. Kemudian Mbak Kavi langsung berdiri. Sini langsung. Oh iya, begitu deh. Nah, jadi anak-anak walaupun satu kelompok sudah membuat satu pertanyaan. Nah, selanjutnya pertanyaan ini akan dijawab kembali oleh anak-anak. Nah, jadi ini sudah Ibu kocok-kocok. Silahkan ambil 2 lintingan di sini. Silahkan, kan kalian berkelompok. Perwakilan siapa yang mau mengambil, silahkan. Sudah mengambil 2? Oke, satu kelompok cukup 2. Sudah 2 ya. Jangan dibuka dulu. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah ini kertas dan juga spidol. Nah, jadi Ibu akan memberikan LKS, yaitu lembar kerja siswa. Ini dikerjakan secara berkelompok. Begini. Nah, tugasnya apa? Jadi anak-anak kan tadi sudah ini ada desa unik di Bali, ada bacaan sudah dicermati. Kemudian ada video pembelajaran. Kemudian membuat pertanyaan. Nah, dari 2 pertanyaan yang anak-anak ambil, silahkan dibuka. Lalu mendapat pertanyaan apa, kemudian dijawab ya. Nanti ini gunanya untuk apa? Silahkan anak-anak berkelompok membuat mind mapping. Oke, ini jadi menuliskan, misal ditulis judulnya seperti ini: keragaman sosial budaya desa unik di Bali. Apa saja dituliskan di sini.
Kemudian yang sebelah sini silakan dituliskan dari pertanyaan itu jawabannya apa. Dibuat peta konsep, ada spidol, silakan dihias semenarik mungkin ya. Silakan didiskusikan. Ibu berikan waktu 15 menit. Baik, setelah anak-anak berdiskusi tentang membuat mind mapping, apakah sudah selesai tugasnya? Oh ya, baik. Dari kelompok 3, siapa yang akan mempresentasikan maju ke depan? Perwakilan. Oke, silakan maju ke depan. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kavi dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil berdiskusi dari kelompok saya. Ya, ditunjukkan. Ditunjukkan. Oke, jadi ini ya, anak-anak. Keberagaman sosial budaya desa unik di Bali, desa Tengganan, desa terunik, desa Trunyan, Ngaben, desa Panglipuran, rapi dan bersih. Ya, kemudian dari 2 pertanyaan yang dipilih ada apa saja? Keberagaman yang ada di daerahmu, Nyadran, Mujadahan, Genduren. Ya. 3 sikap yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, Ya. mencintai budaya, toleransi, saling menghormati atau menghargai. Oke. Silakan duduk kembali dan tepuk tangan untuk Kak Kavi. Oke, anak-anak, setelah anak-anak melalui berbagai macam kegiatan pembelajaran, jadi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Mengetahui desa-desa unik yang ada di Bali, kemudian mengetahui adanya contoh toleransi, selanjutnya mengetahui budaya yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu apakah ada pertanyaan anak-anak? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya silakan anak-anak mempelajari buku siswanya, yaitu mengenai pembelajaran keempat ya, karena ini adalah pembelajaran ketiga. Oke, sudah benar? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oh ya, kita akan menutup kelas ini. Monggo ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Apabila ada salah-salah dari ibu-ibu